Siber, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Intan Salmadina. Nah Sobat Siber, hari ini kita akan membahas tentang analisa data digital pada era 4.0. Pastinya nggak sendirian dong Intan di sini karena kita akan ngobrol sama narasumber kita. Di sana sudah ada Bang Fian dari Siber Polri. Halo Bang Fian, apa kabar? Baik. Dan juga ada Mas Deddy Kobusier ini sebagai pelaku aktif digital ya. Masih aktif ya, sehat ya? Terakhir ngecek masih. Masih aktif terus ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya Mas Deddy dan juga Bang Fian ya. Nah, Sobat Siber, nanti kita akan ngobrol. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, ada topik terhangat yang sudah dihimpun oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Kira-kira apa aja topiknya? Kita langsung aja menuju ke berita yang pertama, ini dia. Ya itu dia tadi. Nah kita langsung aja yuk langsung ke berita yang kedua. Ini dia. Lihat berita yang ketiga, ini dia. Dan ini dia berita yang keempat. Ya itu dia tadi ya, semua udah kita lihat topik terhangat hari ini. Nah supaya lebih hangat lagi kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang udah nunggu di sana. Bang Fian, Bang Deddy, makasih udah nunggu, apa kabar? Tadi ditanya ya, baik, nanya kabar mulu nih Intan gitu ya Bang Deddy. Saya merasa agak sempit kursinya. Mas Deddy, ini
workout terus ya. Anda nyaman sekali, saya duduk. Iya dong, saya nyaman di sini. Kiri salah, kanan salah, mundur jatuh tadi katanya. Ya udah tegak dulu Mas Dedi, Bang Fian, nanti kita ngobrol-ngobrol ya, tapi biarin kita istirahat dulu ya sejenak ya. Sobat Siber jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Siber TV. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Ya, analisa digital pada era 4.0. Nah, Sobat Siber, ini nggak bisa dipungkirin ya, semakin berkembangnya era digital, kita semua tuh pasti pernah menggunakan internet. Dan seperti yang kita ketahui bahwa semua data yang kita berikan ke internet, informasi yang kita berikan ke internet, ini akan disimpan menjadi entitas yang sulit sekali untuk dihilangkan. Sebenarnya proses gimana sih dari data tersebut yang kita berikan, kok bisa tiba-tiba jadi entitas yang sulit hilang? Kita akan bertanya langsung ya sama Mas Fian di sini. Mas Fian, ini gimana sih Mas, gimana caranya data itu bisa tiba-tiba tersimpan? Tapi mungkin sebelum itu Sobat Siber pengen tahu dulu kali ya, maksudnya digital atau data digital itu apa, Bang Fian? Iya, data digital itu adalah data yang tersimpan di dalam suatu perangkat elektronik. Jadi kalau perangkat elektronik itu bisa bentuknya handphone yang kita miliki sekarang, atau bisa bentuknya tablet atau laptop, atau mungkin dalam suatu skala yang lebih besar itu server. Itu bentuknya server atau mainframe. Nah,
di Indonesia sendiri terkait dengan data digital itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, di mana data digital itu dikategorikan menjadi dua hal. Yang pertama itu informasi elektronik dan yang kedua itu adalah dokumen elektronik. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kan juga ada Mas Dedi ya. Mas Dedi ada pengalaman sendiri nggak sih tentang penggunaan data digital sejauh ini? Pengalaman apa nih? Pengalaman mungkin misalnya data digital terretas atau seperti apa atau yang lainnya? Kalau ngomongin data digital kan berarti kondisinya besar banget Besar, ya. ya. Apapun yang kita masukin ke dalam kita punya perangkat, maksudnya data digital. Nah, makanya ada jejak digital juga gitu ya. Nah kalau sekarang yang kebanyakan kejadian kan orang di crack, di apa namanya, di hack gitu ya. Instagram hilang, Facebook hilang, terus digunakan. Saya pernah pengalaman begini, yang paling menyebalkan adalah dulu ada orang itu ngebuat akun Instagram, lalu dia melakukan penistaan agama. Penistaan agamanya nggak tanggung-tanggung, bos. Penistaan agamanya itu ada video orang ini injak-injak Al-Quran. Beneran, ini kejadian waktu itu, sampai ke kepolisian juga. Lalu di akun Instagram si orang ini, nomor telepon yang dicantumkan di atas itu nomor telepon manajemen saya. Wah, itu gimana tuh? Jadi yang keserbu kan pasti manajemen saya, Iya. yang keserbu manajemen saya. Dan fotonya yang dipakai foto orang lain yang ada di Facebook. Gitu. Ya, setelah itu kita cari orangnya, nomor teleponnya diganti ke public figure lain. Jadi kayaknya memang dia iseng aja nih gitu. Ternyata begitu diselidiki, harusnya pada saat itu juga dengan cyber crime juga ya, dengan polisi juga. Ternyata setelah diselidiki ketangkep orangnya. Karena orang ini juga menghina polisi juga. Ketangkep orangnya, alasannya sederhana loh. Apa tuh? Alasannya dia ini diselingkuhin. Dia diselingkuhin tapi dia Iya, melakukan sebodoh itu alasannya. Jadi ini ada cowok punya pacar. Pacarnya pacaran sama orang lain. Gitu doang. Dia kesel kan. Dia pakailah foto pacarnya ini cuman untuk kayak menjatuhkan namanya. untuk jatuhin namanya. Tapi karena udah lanjut dia iseng, akhirnya dia bawa orang lain. Semudah itu. Jadi karena dendam, Pak, Mas ya. Iya, tapi kan maksudnya Alasan pribadi. hal yang bodoh, Pak ya. Iya. Kan tidak ada hubungannya, kita nggak bicara terorisme, kita nggak bicara apa, kita bicara orang patah hati terus bisa melakukan hal seperti itu. Iya. Tapi kerugian yang terjadi besar sekali, Besar. sampai manajemen saya harus ganti nomor telepon. Iya. Itu luar biasa. Belum lagi relasi yang lainnya kan nanti. Betul. Nah, orang ini ketangkepnya dari jejak digitalnya. Jadi ketahuan mungkin dari siber, saya nggak tahu diselidiki seperti apa, sampai ketahuan rumahnya di mana, alamatnya apa, semuanya sampai ketahuan. Udah ketangkep orangnya. Udah ketangkap. Nah, Udah itu ketangkep. penasaran juga ya kita gimana caranya misalnya kayak dalam suatu data nih dari seseorang. Ini kan misalnya kapasitasnya 32 GB seandainya ya. Terus di internet ada di sana semuanya. Nah, untuk mencari si pelaku ini gimana nih? Kayak tadi Mas Dedi kan ya, mungkin akhirnya ketemu nih pelakunya siapa. Itu cara mencarinya gimana tuh? Bisa menyeleksi data-data itu? Iya. Memang effort yang besar kita butuhkan itu terkait dengan tindak pidana cyber. Kenapa? Karena korban sama pelaku ini nggak pernah ketemu. Nah, kalau pada kejahatan tindak pidana umum atau ketemu, jadi si korban cerita tuh ciri-cirinya ini rambutnya tinggi Ini badan. mukanya- Kok rambut sih, Pak? Oh, maaf. Mas Dedi tersinggung. Bukan, nggak ada maksud sana. Oh, tidak. Nggak ada maksud Bukan sana, ya? Mas. Oke. Karena biasa yang kita profiling itu dari atas kepala sampai ke bawah. Iya, tapi Anda lihat saya, Pak. Oh, Iya. Karena kan yang bertanya Mohon tadi Mas maaf. Dedi. Oh iya. Mohon maaf, Mas. Mohon maaf. Nah, tapi ini kan kayak tadi Mas Dedi bilang kan nomornya yang dicantumkan, nomor manajemen Mas Dedi itu fotonya Iya. foto si cewek itu ya Mas Dedi ya. Iya. Tapi ini kan yang buat kayak filenya dia rubah, terus file-filenya dia yang buat. Ini tuh bisa ya diretas sampai ketemu siapa pembuatnya. Itu prosesnya gimana tuh, Pak? Iya, jadi kembali ke tadi. Jadi bagaimana penyidik cyber itu dalam menganalisa data itu sehingga menemukan data yang tepat. Jadi ada namanya istilah itu kita menganalisa data supaya jadi demikian banyaknya data yang ada di internet. Kita analisa sehingga bisa tidak menemukan orang yang salah. Karena
sangat fatal sekali kalau kita melangkap orang yang salah. Iya, betul. Nah, makanya benar-benar kita harus analisa, jangan sampai salah. Tapi artinya bisa saja tidak tertangkap, Pak. Bisa, ada banyak kasus tidak tertangkap. Mungkin dari 1000 kasus hanya 3 atau 10 yang terungkap. Tapi Kenapa mereka lebih tidak tertangkap? Mereka lebih pintar dalam bermainnya atau apanya? jadi esensi daripada internet itu sendiri, orang bisa menjadi siapa saja di situ. Termasuk yang Mas sampaikan tadi. Ketika saya ngambil fotonya pacar saya karena saya dendam, saya masukkan di internet, saya bisa menjadi seperti dia. Itu. Nah, itu yang dilakukan. Itu tujuan kenapa marak kejahatan terkait dengan cyber di dunia maya. Nah, kalau misalnya dia melakukan kejahatan itu, dan korbannya juga bisa banyak. Nggak hanya 1-2 orang. Ya, masif. Iya, karena kan borderless. Jadi ketika dia udah sedang ngambil sebuah akun, apalagi sering kejadian tuh, ketika ada suatu mutasi jabatan di luar negeri sana, fotonya diambil dan dia mengaku sebagai orang itu. Karena saya tahu Pak, ada beberapa kasus gitu yang kejadian ya. Saya kebetulan kenal juga, udah dilaporkan juga dengan siber. Tapi sampai detik ini misalnya sudah hampir setahun tidak tertangkap orangnya gitu. Nah, Memungkinkan berarti kan? Iya, memungkinkan untuk tidak bisa dilacak. Apalagi kalau dia menggunakan akun yang robot. Akun yang memang dibuat untuk hanya melakukan itu. Makanya cyber warfare, ketika kita sebagai suatu entitas, sebagai suatu negara, itu harusnya memiliki itu. Sehingga data digital yang masuk maupun keluar itu bisa kita filtering atau blocking, tidak sesuai dengan entitas negara kita. Negara kita udah punya itu, Pak. Kalau sampai sekarang kan tindakan yang dilakukan baru sekedar untuk memblokir saja, belum sampai ke menganalisa paket data yang ada di sebuah Harusnya bisa internet. seperti itu. Iya, harusnya bisa seperti itu. Dan banyak yang melakukan. Contohnya Pak? Cina, Korea Selatan. Korea Selatan kalau kita masuk ke sana kita cari misalnya how to make bomb, gitu kan? Yang muncul anak-anak kecil lagi main bom air sama anak ayahnya. Tapi coba cari di Indonesia, coba aja sekarang kita cari. Dapat how to make bomb. Kalau di Korea Campuran Utara, ini, campuran ini. Korea kan nggak ada internet. itu nggak bisa. Nggak ada internet. Ada internet cafe yang dijaga oleh pemerintah. dia nyari how to make bomb, bom habis itu. Datang langsung. Datang langsung. Nah, Mas, Bang, biasanya itu kalau mengidentifikasikan data-data, itu ada metode-metode khususnya nggak sih dari Polri ini untuk caranya sampai data itu bisa dicari oleh Polri? Iya, terkait dengan data digital, kita menggunakan salah satu metode yaitu digital forensik. Jadi digital forensik itu kita melakukan pengolahan, penelitian, dan analisa terhadap data digital yang berada di suatu perangkat. Jadi kalau misalnya ada perangkat handphone 256 giga misalnya, gigabyte, itu kita ekstrak, kita ambil datanya, dan kita akan tampilkan ke penyidik. Dan nanti oleh penyidik akan disampaikan ke jaksa dan hakim untuk supaya Pak Hakim memperoleh pandangan yang jelas. Ya, bagaimana sih proses terjadinya tindak pidana ini seperti itu. Nah, itu nanti berarti disaring ya. Kan kalau semua itu kan berarti data-data yang dia punya kan istilahnya kayak semuanya bisa dibeberkan. Iya. Nah, tapi nanti saat penyidikan itu berarti dipilih lagi ya, disaring mana yang memang untuk keperluan penyidikan. Iya, seperti itu. Oke. Jadi ada mekanisme dalam proses digital forensik di mana data yang kita tampilkan itu hanya data yang terkait dengan tindak pidana, atau dengan kata lain data yang diminta oleh penyidik, seperti itu saja. Mas Dedi pernah nggak sih sampai akhirnya Mas Dedi ikut dalam persidangan atau misalnya kayak teman terdekat persidangan tapi kasus-kasus seperti ini? Belum, karena biasanya begitu ketangkep bocil-bocil. Terus akhirnya gimana tuh Mas? Seterusnya gimana? Jadi biasanya kita damaikan, dia bikin surat permintaan maaf gitu orang tuanya, karena kasihan juga kadang-kadang. Masalahnya bocil-bocil itu sekarang jago banyak main internet loh Pak. Ya, Lebih jago ya dari Iya. kita. Tapi saya jadi penasaran Pak, sebenarnya dalam kejahatan siber ini yang paling banyak apa Pak? Apakah penyebaran hoax, apakah perusakan nama baik, atau penipuan? Ya, menurut analisa kita selama 3 tahun terakhir yang paling tinggi itu penipuan, 67%. Penipuan itu dalam pengertian uang. Iya, orientednya money. Oh.
berarti papa minta pulsa itu. Kalau sekarang udah naik Mas levelnya. WhatsApp hack seperti itu. Jadi WhatsApp hack minta OTP. ditransfer. Iya, sampai OTP. Tapi bukan di hack ya. Jadi dia menggunakan social engineering. Kalau bahasa kerennya itu human hack. Ya, iya. Jadi manusianya dihack. Pak, dengan menggunakan misalnya profil picture seorang petugas salah satu swalayan. Terus kemudian dia mengatakan, Pak, tadi saya salah kirim teks. Teksnya itu ada bahasa Indianya misalnya, seperti itu. Ternyata itu kode OTP punya kita. Jadi Yang itu ya. Jadi tanpa kita sadar, kita lihat, oh iya bener nih bahasa India. Kita kirim ke pelaku. Ternyata itu si pelaku mencoba ngambil WA kita. OTP yang punya Mengambil WA kita. WA? Iya, akun WA kita. Kan setiap kali kita daftar WA, akan ada kode OTP dikirim ke kita. Jadi bahasa Indianya itu apa? Karena dia menggunakan IP India. Sehingga WhatsApp internasional mengirimkan itu dalam bahasa India. Berarti ini kayak phishing ya? Kayak phishing? Ya, seperti itu. Kayak website phishing? Iya. Kita dibilang Instagram kita Oh kena enggak, hack nih. sebenarnya simpel. Tinggal saya tahu nomornya Mas Dedi. Coba ajarin saya mau ngerjain orang. Nanti Sobat Siber juga pada nyobain di rumah, jangan Mas Dedi. Ya, tidak boleh. Nggak boleh. Jadi misalnya Mas Dedi punya akun WA, terus saya mau ngambil, saya tinggal masukin nomornya Mas Dedi, Ya. registrasi ulang Ah, di WA, tapi saya menggunakan IP yang lain. betul. Kan, Bukan IP Indonesia. Kan Anda harus dapetin nomor OTP-nya dulu kan dari saya dong. Kan Iya. handphonenya di saya. Iya, Dapetinnya makanya gimana? dapat OTP-nya saya menyamar seolah-olah saya Orang sedang lain ya di salah satu toko swalayan. kontak saya. Terus saya bilang, Mas, tadi ada kode terkirim menggunakan bahasa India. Oh, semudah itu. Iya. Iya, seperti itu. Karena Human hack bahasanya- sekarang. Karena Berarti mah orang yang kenanya sedikit bodoh, Pak. Nggak teliti ya. Karena bahasanya nggak dikenal, tapi kok maksudnya bisa percaya gitu aja kan ngasih OTP-nya. Ya Iya. karena ya itu dia. Maka itu sama seperti Itu. kayak website misalnya tiba-tiba Instagram Anda nih kena masalah. Coba cek begitu. Terus ke websitenya masukin password, masukin apa, ternyata tuh phishing. ya, Ternyata tuh bukan website bukan Instagram. WhatsApp yang asli. Betul, websitenya dia buatan Iya. gitu. Itu metodenya phishing gitu. Ternyata banyak seperti itu ya, Pak Ya, ya. website phishing. Saya coba, Pak. Jangan dicoba Mas Dedi. Saya coba untuk menghentikan orang-orang itu. Gitu, Nah, Pak. itu dia. Kalau Anda sujon Anda tuh. Langsung suzon nih kalau lihat Mas Dedi. Ini seru Luar banget. biasa, berarti Cyber TV sudah bisa membangkitkan semangat Mas Semangat untuk menghentikan untuk orang. menghentikan pelaku-pelaku tersebut. Karena kan kita masyarakat juga bisa ikut andil kan ya. Ya, Jadi Anda jangan sampai mau kalau misalnya ada minta kode apapun jangan sampai mau kasih. kasih ya. Karena ada. OTP itu kan private. Betul. Termasuk istri Anda kalau minta jangan dikasih. Itu lebih bahaya Itu itu. yang paling bahaya kayaknya. Lebih bahaya sekali itu, Pak. Ini seru, nanti kita lanjutin lagi ya Mas Dedi dan juga Bang Fian. Sesaat lagi tetap di Siber TV. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi,
pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Wah, seru ya, tadi kita ngobrol tentang WhatsApp hijacking, ada juga dari Instagram juga ya tadi Mas Dedi ya. Nah, tapi Bang, ini kalau misalnya dari media sosial itu yang paling banyak ada tindak kejahatan tuh di mana, Bang? Kalau dari Saya yang jawab. Oh, silakan. Pasti Facebook, Pak. Kenapa? Mas Dedi bisa mikir itu Facebook pasti, kenapa Mas? Karena yang pakai Facebook mak-mak. Mama gampang ketipu ya. Mak-mak gampang ditipu. Tapi bener Bang, datanya bener ya, Facebook paling banyak. Iya, datanya paling banyak yang Facebook. Penipuan, Pak. Iya, penipuan, semua penipuan. Kalau di Twitter, Pak, Kalau di Twitter, pencemaran nama baik. jadi kembali ke tadi, media yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia itu adalah Facebook. Sampai sekarang, Pak. Iya, sampai sekarang. Sampai terakhir Januari 2020 ya. TikTok karena sifatnya video itu tidak untuk penipuan, konten penipuan. Oh. Jadi kebanyakan kan share. Jadi Facebook itu dijadikan seperti marketplace seperti itu. Jadi Malah- jualan. Iya, Jadi jualan di sana. Iya. Mas Dedi ada jualan di Facebook juga nggak? Enggak, saya enggak jualan, saya ketipu ya. Jualan. Tadi pernah ketipu di Facebook? Enggak dong. Oh, kan Bercanda pinter Mas dong. Dedi. Iya. Nggak mungkin ketipu ya. Iya. Saya pernah ketipu sih, Pak, sekali, Pak. Oh, pernah bener. Beneran. Barangnya apa nih? Pesan ini mau serius, Pak. Pesan meja. Gambarnya gede, Pak. Yang datang segini, Pak. Tapi ada deskripsinya nggak? Kayak misalnya dia tuh panjangnya Enggak berapa? ada. Itu beneran, itu kejadian itu. Oh, itu gimana tuh? Ya, tapi gimana, memang dia nggak bilang juga panjang lebar ukurannya. Iya. Iya sih. Kalau harganya kayak Harganya misalnya kayak harga pernah meja kayak ketipu. gede. Oh, harganya kayak harga Iya. meja. Itu Itu mah bisa nggak sih? bodoh aja. Iya. Bisa. Bisa juga. Iya. Gimana tuh caranya? Ya, semua orang bisa buat di Facebook. Kecuali ada laporan, maka Facebook dengan menggunakan mekanisme yang ada, mereka akan men-tag down akun tersebut. Kalau ada laporan bahwa akun ini pernah melakukan penipuan. Jadi Facebook itu bisa mendefinisikan data digital, misalnya foto. Foto ini diambil dari mana. Dia bisa tahu apakah diambil dari internet atau memang dia foto langsung. Kalau dia foto langsung kan bisa oleh Facebook bisa ketahuan dia menggunakan device apa. Gitu, seperti itu. Kayak misalnya tadi Mas Dedi cerita yang kasus tadi Mas yang pakai foto pacarnya. Itu jadi kayak bisa ditelusurin. Ini dia foto dari pacarnya atau bukan, atau dia nyuri atau gimana gitu. Iya, bisa. Jadi ada suatu metode di dalam kita menggunakan analisa digital forensik, itu kita mengelola namanya metadata. Itu apa tuh? Metadata adalah data. Data yang terperinci dari suatu entitas data. Itu yang pertama. Jadi setelah kita jadi bisa berupa ukuran file, kemudian bisa berupa jenis file,
kapan dibuat, gitu, siapa yang membuat, menggunakan perangkat apa membuat, apakah iPhone, Samsung, atau misalnya menggunakan perangkat kamera gitu kan. Kemudian nanti kita kan dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apakah si orang yang digunakan fotonya itu dia berkolaborasi dengan orang yang menggunakan foto tersebut untuk melakukan penipuan, seperti itu. Analisanya sampai seperti itu bentuknya. Wow, sampai ketahuan Mas Ded. Ini siapa yang ini kayak apakah mereka berkolaborasi atau enggak, emang memang beneran si niat nipu atau enggak gitu ya? Iya, seperti itu. Oh, oke. Wow, keren juga ya. Tapi kalau misalnya file itu udah kayak dihapus, itu tetap bisa ketahuan nggak sih? Bisa. Pernah ada file itu misalnya? Iya, bisa sepanjang dari hasil ekstraksi kita masih bisa menimbulkan artefaknya. File yang dihapuskan nggak benar-benar kehapus. Luar biasa. Tetap ada ya? Mas Dedi. Ya, kayak hard disk aja, hard disk kehapus aja kan sebenarnya bisa dibalikin Pak. Iya, benar. Bisa dibalikin. Apalagi kalau sekarang sistemnya cloud. Iya. Kadang-kadang kita hapusnya di mana munculnya di mana? Munculnya di mana? Kan begitu kan sekarang. Benar. Jadi ya memang dunianya berubah. Iya. Ya emang kita juga harus hati-hati berarti ya memberikan informasi apapun ke internet gitu kan. Berarti Iya. memang itu nggak akan pernah hilang jejak digital kita. Iya. Mas Dedi punya pengalaman lain nggak Mas kayak tentang misalnya mungkin ada hal-hal lainnya yang saya merugikan kalau atau saya mau mungkin bicaranya di luar ini ya. Saya tuh agak kalau penipuan udahlah ya, kalau penipuan hoax dan sebagainya udah pasti salah lah ya, apalagi ada hoax ada penipuan. Cuman kata-kata jejak digital tuh kalau buat saya tuh sekarang tuh sebenarnya dua bilah pisau. Karena gini, apa yang kita lakukan sekarang dengan apa yang kita lakukan dulu Pak, itu mungkin bisa saja beda pendapat di kita sendiri. Iya. Jadi kan misalnya nih ada orang ngomong, wah begini, misalnya ngata-ngatain orang atau misalnya protes tentang sesuatu. Terus hari ini dia melakukan sesuatu, terus orang-orang angkat berita-berita yang lama. Iya. Nih dulu lu pernah begini. Buat saya tuh nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena mungkin saja 5 tahun yang lalu saya berbeda dengan hari ini gitu Pak. Tapi memang kalau udah penipuan atau penyebaran hoax dan sebagainya ya sudah lah. Ya itu udah 100% salah. Di Facebook yang penyebaran hoax tuh banyak banget. Sama WhatsApp group. Iya, kadang-kadang kita kayak mau main forward gitu aja kan. Nah, yang ke forward itu berarti kan juga termasuk bisa dipidanakan ya? Atau gimana nih? Misalnya ada berita hoax nih dari seseorang, kita bantu menyebarkan ke teman-teman yang lainnya, tapi sumbernya bukan dari kita nih misalnya, itu kita bisa dipidanakan nggak sih Bang? Dilihat dari konteksnya Mbak. Dilihat dari konteks. Tapi dengan kita melakukan analisa bukti digital ya, kita bisa mengetahui apakah dia memforward atau dia memposting. Kadang-kadang cuman muter-muter aja Mbak. Muter, maksudnya gini, dia menguploadnya menggunakan akun palsu. Akun palsu ini orangnya nggak ada. Dia juga gitu loh. Jadi terus nanti dia forward gitu ya. Jadi alasan dia hanya men-forward. Padahal yang buat dia juga. Dia juga. Oh, ada yang begitu Bos. Iya. Makanya analisa bukti digital itu yang sangat penting untuk pembuktian sebuah perkara cyber seperti itu. Dan lebih ke niatnya kalau ya. Iya. Kalau misalnya saya nge-forward sesuatu karena saya percaya itu betul, kan kita nggak tahu dong. Kita nggak pernah tahu apakah kejadian itu betul apa enggak gitu. Maksudnya ketika kita nge-forward gitu. Dulu kan ada kejadian salah satu ibu-ibu yang aku dipukulin tapi ternyata operasi gitu kan. Oh, ya. iya. Mungkin niatnya baik ya. Tapi kan ketika orang nge-forward itu mungkin niatnya kan nggak tahu kalau itu bohong gitu kan. Iya. Kalau itu ya sulit lah kalau untuk dihukum menurut saya. Iya. Iya sih kalau gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak data digital itu sendiri, kalau misalnya kayak bentuk sehari-hari kita secara nyata itu apa sih Bang contohnya? Ya bentuknya seperti file video atau misalnya file dokumen yang ada di Word, yang ada di Excel seperti itu. Kemudian ada data transaction yang misalnya kita buka tuh XX di internet itu kesimpan semua di dalam hard disk kita seperti itu. Apapun yang pernah kita search juga ya? Ya, apapun yang pernah kita ketikkan di keystroke di keyboard kita itu kesimpan semua. Saya punya pertanyaan Pak. Iya. Kalau saya melakukan hal itu semua tapi pakai VPN sama incognito gimana? Iya, VPN itu kan sebelum dikirim datanya. Jadi untuk di trace balik. Jadi itu kan berada di layer untuk network.
Tapi kan di data physical layernya di sininya perangkat masih ada. di perangkat ada. Di perangkatnya ada. Iya, di perangkat ada. Jadi Oh. VPN itu cuman membelokkan. Firewall-nya doang ya. Membelokkan aja, Mas. Membelokkan, dibelokkan ke Thailand, Cina. Tapi dengan adanya kerjasama polisi yang namanya Interpol itu, kita bisa nge-trace ke Cina, ke Thailand. Nanti cuman delay time aja, delay time. Misalnya kita harus ngungkap itu 3 bulan gitu misalnya, ini agak setahun lah, 2 Ya, tahun. karena Anda diputar-putar kemana-mana. Iya, gitu, tapi nanti ketemu juga terakhirnya, oh di sini. artinya bahwa mengungkapkan kejahatan siber ini lebih sulit dan kadang lebih lama dibandingkan kejahatan fisikal, Pak. Iya, seperti itu. Ya memang Ya susah. bukannya nggak ada. Iya, nggak Anda ketahuan. berlindung di balik avatar. Hmm. Betul, Pak. Iya. Berlindung di balik avatar. Nah ini kalau misalnya masalah kita berlindung di balik avatar gitu, kadang-kadang kan ada orang yang pakai data-data palsu ya, misalnya kayak ini anonymous gitu misalnya. Nah itu kalau misalnya dari Polri sendiri untuk bisa tahu data-data palsu sampai terungkap bahwa oh ini sebenarnya dia loh, itu gimana sih? Iya. Jadi ada suatu metodologi dalam data digital, ada namanya behavior data. Oh, Iya. oke. Jadi seperti Mas Dedi, pagi buka apa? Kebiasaannya apa nih? Iya, begitu kita lihat datanya, loh kok beda? Berarti ini bukan yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi Menarik tuh. data itu akan menginterpretasikan Ya, ya. si orang tersebut. Jadi dari situ akan ketahuan juga ya? Ya, akan ketahuan. Itu namanya kita behavior data. Data digitalnya seperti apa? Oke. Nah kalau misalnya kita kayak punya nih, kadang-kadang kan kalau kita misalnya nyimpen suatu data, kita punya sandi-sandi khusus ya Mas Dit, Saya misalnya tuh kayak lagi mikir, Pak, dia dari tadi nanya terus, kayaknya dia nih pelaku deh, Pak. saya justru mau coba untuk Saya nggak bisa mencegah kayak Mas komentar. Dedi tadi. Saya nggak bisa komentar. Coba deh, Nanya terus kayaknya dia ini ketakutan gitu, Pak. saya tuh takut. Menyembunyikan sesuatu deh. Jadi gini Mas Dedi, kalau saya nih konsepnya, kita harus tahu dulu nih seluk-beluk si pelaku tuh kayak gimana. Supaya kita bisa mencegah, jangan sampai jadi korban gitu. Tapi Anda bukan pelaku. Saya korban biasanya Mas Dedi. Korban. Korban ghosting. Korban ghosting. Curhat sih. Nah Mas Dedi mungkin Mas Dedi mau tanya dulu deh, Mas Dedi dulu mungkin kalau ada mau ditanya enggak? Enggak. Nggak ada. Nah tadi kan misalnya kita punya kayak password gitu, Iya. ya Bang ya punya password, itu bisa kebaca nggak sih? Kalau di digital Ketahuan forensik nggak gitu? bisa, Oh bisa ketahuan? bisa ya, bisa Sampai kebuka. password bisa Iya, ketahuan? bisa kebuka. Oh itu biasanya kayak gimana sih Bang? Kok bisa sampai, maksudnya si prosesnya itu masih kayak nggak apa ya? Masih belum kebayang gitu loh, bisa Iya, sampai itu yang- tuh gimana? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi awal Mbak, Heeh. setiap data yang Mbak ketikkan dalam suatu perangkat itu akan tersimpan. Nah, itu yang sampaikan tadi Mas Dedi terkait dengan jejak digital tadi. Mhm. Nah, ketika jejak digital itu tersimpan di situ, kemudian kita bisa ekstrak, kemudian kita lakukan pengolahan terhadap data tersebut, maka tampilan utuh dari data itu bisa kita lihat. Termasuk integritas dari data itu, apakah data ini palsu atau memang sengaja data itu dikirimkan oleh seseorang gitu kan ke dalam device itu bisa kita analisa sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Iya. Wow. Saya bisa buka password kamu. Wow, coba gimana? Kok bisa caranya gimana Mas Dedi? Berarti Mas Dedi pelaku nih. Mas Dedi pelaku nih. Bisa saya buka. Gimana caranya? Kamu bisa buka password saya. Gimana caranya? Coba ya. Coba boleh, Pak ya? Boleh, silakan. Ini gimana sih? Saya Aku melihat aja ya. penasaran dan deg-degan. Kan password ya. Pegang dulu, pegang dulu. Ya, Masukin acak aja deh. Acak. aku ya. Ya, acak aja, acak berantakan aja. Buka nggak? Enggak, Nggak. Kalau saya bilang password saya sama password handphone kamu, percaya nggak? enggak, Nggak percaya? enggak, Masukin password kamu. Kebuka nggak? enggak, Nggak kebuka? enggak. Berarti bener ya, nggak kebuka ya? Iya. Sekarang kamu yang nebak password saya ya. Mm-mm. Angka pertamanya berapa? Kira-kira? Bilang. 2, Berapa? 2, Masukin 2. Dua. Angka kedua berapa? 3, Masukin 3. Angka ketiga berapa? 5, Salah. Bukan 5. Ulang. 8, 8. Masukin 8. Angka terakhir berapa? 6. Masukin 6. Buka. Kok bisa? Kebuka. Kebuka kok bisa? Buka nggak? Kok bisa? Buka kan?
Lebih hebat Berarti berarti. kamu tahu password saya. Apa? Kamu tahu password saya. Saya juga tahu password kamu. Coba ya. 9032. Jangan diterusin. Kok bisa? Kok Mas Denny bisa? Sebentar Mas Denny, nanti jelasin ya kenapa bisa. Nanti jelasin, harus jelasin pokoknya kenapa bisa. Sesaat lagi tetap di Cyber TV. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas, maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Apa senyum? Masih tanda tanya nih. Itu masih tanda tanya besar, Mas Det, kok bisa gitu? Ya itu ilmu itu hanya berhasil buat wanita-wanita cantik. Kalau misalnya saya suruh nebak bapak gitu, saya langsung bilang, Pak maaf tidak ada gunanya. I see. Langsung aja Mas Det gitu kalau gitu diminta bantuannya. Nanti kalau ada kasus wanita cantik. Tapi biasanya nih Bang, kalau misalnya kayak pelaku-pelaku gitu, siapa sih, cowok apa cewek Bang lebih banyak? Paling Gara-gara banyak. ngomongin wanita-wanita Aduh, cantik ini jadi bicara penasaran gitu gender pelakunya. Bicara gender. Gender. Iya, banyakan cewek apa cowok nih pelakunya? Iya, Apa jadi rata? enggak. Jadi kalau berdasarkan data yang dimiliki oleh cyber itu paling banyak laki-laki, hampir 82%. Laki-laki. Iya, Jangan-jangan Karena semua. gadget kali, Pak, ya. 82%. Mungkin militansinya Mas ya. Militansinya, ya. Militansinya.
Saya salah satunya. 82%. Jadi Mas Dedi tuh bisa tahu password orang-orang Dia dong? masih bahas, Pak. Udah bahas yang lain. Iya. Oke deh. Tapi ini Pak, tadi aku masih penasaran nih, kalau misalkan file udah dirubah sama orang, terus pihak kepolisian bisa tahu kalau file ini udah dirubah, itu pakai metode apa tuh bisa kayak gitu? Kalau Mas Dedi tadi nggak tahu metodenya apa, kalau ini metodenya apa Pak? Ya, metodenya yang kita gunakan tetap digital forensik, Mbak. Tapi yang kita lihat di situ kita bandingkan hash filenya. Jadi dengan apa? Misalnya gambar bunga ini. Kita punya 2 gambar bunga, tapi kok hash filenya berbeda. Itu hash file itu sidik jari data, Mbak. Jadi setiap gambar, setiap entitas data digital itu dia punya sidik jari. Sama dengan manusia kan dia punya sidik jari. 1 di antara 1 juta orang, gitu. Perbedaannya, kesamaannya. Nah sama. Nah ketika berbeda, berarti kan di dalam struktur data pada sebuah gambar tersebut telah terjadi perubahan. Tapi kan kalau kita lihat secara fast view gitu, nggak ada bedanya. Tapi begitu kita dengan menggunakan digital forensik tadi, kita bisa tahu Itu sampai tanggal bedanya di mana. Tanggal tuh di depan tadi. Ini analisa yang lebih ke dalam lagi, lebih masuk lebih lagi deep sudah. lagi. Oh, Iya. oke. Kalau tanggal, ukuran file semuanya. Itu lebih mudah ya. Iya. Oke. Oke, ini berarti kadang-kadang tuh kalau pelaku tuh biasanya suka kayak bisa nyisipin skrip atau apa gitu ya. Misalnya kayak Mas Dedi nih, misalnya bikin Mas Dedi terus Mas Dedi contohnya. lagi, gue lagi. Soalnya kan di depan aku ada Mas Dedi. Contohnya Mas Dedi nih bikin suatu data nih, berita lah misalnya, kayak ada bentuknya file gitu. Terus udah gitu ternyata udah dirubah sama orang, itu akan ketahuan ya? Iya, ketahuan. Dari yang kita menganalisanya dari hal yang umum dulu, sifatnya umum yang tadi disampaikan Mas Dedi, tanggal, kemudian siapa yang membuat, terus bagaimana diperoleh di mana data itu tersebut. Kemudian nanti kita lihat lagi struktur datanya. Oh, maksudnya lebih dalam. kode ya? Iya. Disisipin kode, Pak. Kalau gambar disisipin kode, memang beberapa pelaku menggunakan hal itu. Tapi kalau di Indonesia kita temukan pada beberapa kasus terorisme lah. Jadi bagaimana mereka menyisipkan suatu skrip pesan tersembunyi dalam suatu gambar. Kalau ilmunya Apel Malang itu bukan. terlalu berisiko. Jadi kita sisipkan ilmunya namanya steganografi. Steganografi. Iya, steganografi. Jadi kita sisipkan suatu pesan tersembunyi dalam suatu entitas, entah itu gambar atau misalnya video segala. Biasanya tujuannya tuh apa? Ngasih maksudnya pesan pesannya- rahasia. Kalau Pesan rahasia aja gitu Iya, ya? karena steganografi ya. iya, Steganografi itu ini berarti steganos aslinya tuh kata-kata, artinya Ya. cover, tertutup. cover itu. Jadi mungkin mau ngasih pesan rahasia ke lokasi atau itu, makanya banyak kan terorisme, Pak ya. Iya, menggunakan Banyak kan pesan itu. terorisme. Dan kalau itu juga bisa berarti ya, kayak misal penjualan narkoba atau segala macam itu Ya, bisa? bisa juga. Bisa juga. Bisa Paling seperti sederhana itu. mah ini aja. Pakai ini, kuas sama air jeruk. Itu diapain? Kecil, Pak. Itu diapain? Kuas sama air jeruk, tulis di Hilang. kertas. Iya. Ya. Terus Jadi hilang. pakai dipanasin. Nanti keluar itu tuh. Iya. Basicnya kan gitu ini. Kalau aku dulu ada pulpen, nggak kelihatan di kertas, kalau terus dikasih dipanasin? center, nggak dikasih center, Oh, ada UV senternya, light, ya UV UV light gitu, Nah, itu baru Anda termasuk kelihatan. teroris itu. Kan itu kan waktu belajar di Oh, sekolah. mau nyontek kan? Kalau yang Ketahuan. simpel tuh Mas, kalau misalnya kayak Boy Scout gitu, pramuka kan ada sandi tuh. Sandi. Sandi kotak 1, sandi kotak 2 itu. Seperti itu hal yang simpelnya. Jadi saya memberikan pesan ke Mbak, tapi Mbak nggak bisa baca nih pesannya apa. Iya. Cuman ABCD, A1 2 3, nggak bisa, kan ada kuncinya. Seperti itu. Mas Dedi ada yang mau ditanya lagi nggak? Ya menarik sih Pak. Nah sebenarnya sekarang orang tuh kan akhirnya jadi takut untuk menaruh file, ya kan? Iya. Gimana supaya aman naruh file? Kan kadang-kadang ada file-file pribadi Pak. Iya. Gimana supaya file-file itu bisa aman tuh gimana? Iya, pada dasarnya suatu file kita letakkan di internet, mau Tidak itu mungkin cloud, aman. iya. Memang saat ini aman, tapi yakinlah bahwa suatu saat akan dijebol dan si pelaku akan mengambil. Contoh Apple kan, iCloud, Iya, iCloud jebol juga. jebol juga. Nah, maksudnya memang sebuah data itu kita harus encrypt, di encrypt. Banyak sekarang kok tools-tools yang free, sehingga data kita itu kita simpan dalam suatu hard disk
harddisknya kita decrypt, kita encrypt menggunakan tools itu, nanti passwordnya kita simpan seperti itu. Itu lebih aman. Lebih aman. Dibanding kita harus taruh di iCloud atau taruh di suatu entitas internet lah. Ya. Tapi kalau misalnya pakai handphone, kadang misalnya kayak foto aja itu udah langsung masuk iCloud kan? Bisa dibuat dengan synchronize otomatis. Jadi bisa tidak dibuat, semuanya iya. gitu. Tidak semua foto, iya. Tidak semuanya. Itu memang sekali lagi kemudahan kan kenyamanan. Nah, tapi kenyamanan itu ya kita harus beresiko. Gitu. Oke. Nah, tapi kan ini kadang-kadang kalau kita cari orang yang misalnya nggak ada nggak ada data, pakai data palsu ya Pak ya. Kan ini harus nggak mungkin sampai salah orang. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai salah tangkap orang tuh gimana sih? Iya. Prosedurnya tuh? Kita menguji data. Jadi kita uji data seperti saya sampaikan tadi dari awal, data digital itu ketika Mbak misalnya punya data di Facebook, punya data di Twitter, punya data di Tokopedia, di semua macam lah. Itu kita analisa data digitalnya. Sehingga bisa menemukan, termasuk yang saya bilang tadi ada behavior kan dari setiap data itu. Kok behaviornya berbeda dengan behavior pelaku. Misalnya kasus hacking. Kasus hacking itu kita temukan lognya itu dia aktif jam-jam tertentu. Nah, udah kita cari di jam-jam itu siapa yang aktif pada jam itu di lokasi tersebut. Seperti itu. Jadi itu bukannya luas ya Pak, susah banget ya? Iya memang. Pasti. Memang pasti makanya yang tidak tertangkap juga banyak. Banyak, iya. Yang terungkap ya yang kita sampaikan ke publik itu yang terungkap. Tapi kejahatan ini Mbak kayak gunung es itu. Iya, yang di bawahnya banyak. Bawahnya lebih banyak. Artinya Pak gini, pertanyaan saya gini Pak. Artinya banyak sekali laporan atau aduan yang bukannya tidak mau dikerjakan ya, tapi memang ternyata sulit sekali untuk dikerjakan, itu ribuan loh, Mbak. Iya, banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Itu memang effortnya lebih besar. Makanya lebih baik di internet itu kita lebih banyak Hati-hati. edukasi. Ya. Edukasi, kemudian berikan ini jangan. Karena kan dalam mereka melakukan suatu kejahatan itu ada mereka ngikutin prosedur juga. Ya mereka juga nggak bodoh gitu lah intinya. Iya, seperti WhatsApp tadi. Harus ada OTP yang dikirim harus ada. Kalau nggak ada nggak bisa. Makanya ketika orang bilang saya nggak kirim apa-apa ke korban, misalnya ngomong ke saya nggak kirim apa-apa. Ada yang aneh nih, ada yang aneh. Berarti si pelaku mungkin sudah menguasai device-nya korban. Gitu. Kalau dia bilang saya nggak pernah ngirim apa-apa, nggak mungkin. tanda tanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Pasti device-nya ada di dia. Iya. Harus ada OTP-nya. Iya. Tapi yang saya tertarik tadi katanya Anda. Apa? Anda bilang bahwa foto-foto Anda tersinkron ke iCloud. Iya. Saya lagi mau nebak password iCloud-nya bisa. Jangan. Itu tugas berikutnya. Sebelum Wah, selesai. kayaknya emang gak boleh Sukses natap saya. matanya Mas Dedi, ini gak boleh natap. Tapi Mas Ded bisa bantuin cariin ini berarti Maaf ya itu passwordnya. tugasnya Bapak. Aku kebetulan lupa gitu password media sosial aku. Bisa minta bantuan Mas Ded berarti ya? Bisa lah nanti. Kasih ya. Mas Dedi, ini kalau dari obrolan kita tadi ada nggak yang mau Mas Dedi sampaikan ke Sobat Siber mungkin supaya bisa lebih hati-hati jangan sampai jadi korban? Tadi omongan Bapak ini sangat menarik karena begini, sebagai kita sebutnya siberpolis Pak ya? Iya, cyberpolis. Siberpolri. Siberpolri. Siberpolis. Siberpolis. Iya, Ya? siberpolis. Sebagai siberpolis kan menarik sekali dengan terbuka. Mereka pun mengatakan bahwa ini susah loh nyarinya. Maksudnya tidak jumawa ya, nggak jumawa. Oh kita bisa nyari semua orang, nggak juga gitu. Ini tuh susah nyarinya. Jadi balik-balik lagi sebenarnya ke edukasinya masyarakat. Lebih baik mengedukasikan masyarakat bahwa ini tuh bahaya loh. Kita tidak semuanya bisa kita tolong gitu. Karena namanya kadang-kadang gini, hacker tuh kadang-kadang pinter banget loh. Bener nggak sih Pak? Hacker Bener. itu orang ada hacker aja yang sampai dipekerjakan oleh pemerintah kan Tahu, contohnya ya. gitu karena dia Ntar dulu, gak kayak mungkin jadi hacker kalau nggak pinter Mas. nah itu dulu aja. Iya. nggak dulu, mungkin Mas. nggak mungkin jadi hacker kalau nggak pintar. Iya. Jadi endingnya masyarakat kita ini harus lebih waspada, lebih ngerti bahwa
ini nggak aman. Apapun yang Anda taruh, apapun yang Anda simpan, apapun yang berbentuk data, itu pasti tidak aman. Ya. Dan saya tahu bahwa semua orang pasti memiliki hal itu. Saya juga kalau misalnya saya cari-cari, pasti ada foto saya yang nggak aman atau tulisan saya yang nggak aman. Semuanya pasti ada gitu. Tinggal kapan akan diekspos. Betul. Iya. Nah ini mungkin dari kepolisian juga mungkin ya itu namanya hukum itu kan sebenarnya di atasnya ada akhlak gitu ya. Iya. Dilihat dulu tadi Bapak udah bilang kalau tujuannya memang sebenarnya bukan untuk kejahatan, dia hanya forward yang benar-benar forward, bisa ketahuan. Iya. Tapi kalau tujuan awalnya adalah untuk terorisme, kejahatan dan sebagainya, ya itu yang akan ditindak. Nah sebelum itu semua kejadian ya kitanya harus hati-hati menggunakan sosial media ataupun foto pun harus hati-hati gitu. Iya. Penggunaan apapun hati-hati ya. Dari Bang Fian apa mungkin ada himbauan? Tapi telat Pak, Telat gimana? karena sudah banyak. Iya. Iya, penggunaan kita udah berapa tahun Iya. kan? Sampai Iya. saat ini udah banyak banget Lebih pasti. bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Iya, Nah, betul. Silakan Tom, apa himbauan Iya, ini? jadi yang ingin kami sampaikan bahwa tidak ada sistem yang 100% aman. Gitu. Semuanya akan bisa di breaching oleh pelaku, sehingga kita harus wise, bijaksana untuk meng-share data, meletakkan data kita di suatu platform, apakah itu iCloud, Tokopedia, Bukalapak, segala macam lah. Yang pasti bahwa ketika kita menaruh data itu, maka data itu udah milik publik. Milik publik dalam arti quote and quote masih milik kita, tapi suatu saat ketika dihack, ya kita akan bisa menjadi salah satu korban seperti itu. Pokoknya harus bijak, harus hati-hati. Wise, ya. Ya, dan harus pinter lah ya, jangan males gitu, harus cari tahu. Misalnya kita gunain aplikasi apa, ini sebenarnya aplikasinya untuk apa, terus kelemahan dan kelebihannya itu apa gitu. Nah, ini Mas Dedi dari tadi ngelihatnya tatapannya gitu banget, kenapa Mas? Kayak tatapannya tuh dari tadi tajam aja. Masih Masih mencari password cari-cari iCloud. password. Betul sekali. Mas Dedi tapi bisa nge-hack nggak sih? Jago nge-hack juga? Oh enggak. Cuman tahu aja sekedar Kalau cukup bisa tahu. pun saya tidak ngomong di sini. Bahaya. Oh, bahaya. Tapi nggak cuma karena lagi di kantor polisi kan, jadi bilang nggak bisa nggak Ya kan? itu bilang bahaya makanya. Oke, Mas Dedi makasih banyak. Thank you, terima kasih. Bang Fian, makasih banyak. Iya, Sama-sama, Pak. Intan. Makasih Sama-sama. ya, Sobat Siber, makasih udah nyaksiin Siber TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke saudara kalian. Jangan lupa untuk terus saksikan Siber TV. Bye, terima kasih. You just go around my head, and you know whenever I come running to see you again. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Baris Krim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik,
serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif.